Badan POM telah berkolaborasi dengan Barreskrim Polri melakukan operasi bersama semenjak hari Senin tanggal 24 Oktober 2022 terhadap 2 industri farmasi yang diduga menggunakan pelarut propilen glikol yang mengandung EGDEG di atas ambang batas, yaitu PT Yarindo Pharmatama yang beralamat di sini ya, Yarindo ya, Jalan Modern Industri di Cikande, Serang, Banten. Dan yang kedua PT Universal Pharmaceutical Industry yang beralamat di Medan ya, di Tanjung Mulia, Medan, Sumatera Utara. Dan berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap beberapa sumber tentunya sesuai dengan ketentuan penyidikan berada di lokasi kedua tersebut didapati adanya bahan baku pelarut propilen glikol, produk jadi serta bahan pengemas yang diduga terkait dengan kegiatan produk sirup obat mengandung EGDEG yang melebihi ambang batas. Ini ya salah satu barang buktinya ya. Pertama, PT Yarindo Pharmatama ya, ada barang-barang bukti yang sudah disegel, diambil ya, disita ya, ada bahan baku, ada produk jadi, ada bahan pengemas, ada dokumen-dokumen. Ini adalah untuk menelusur nanti sampai sejauh penyalur distributor penyalur dari bahan bakunya ke arah mana. Ini akan terus ditelusur ke ini ya, ke hilir, ke upstream, ke hulu. Yang kedua, PT Universal Pharmaceutical Industry juga telah disita Unibaby demam syrup, Unibaby demam drops, Unibaby cough syrup ya, sebesar banyak sekali ya, 13.000, 500.000, dan bahan baku propilen glycol produksi Dow Chemical Thailand. Ini akan jadi kita juga jalur untuk penelusuran menuju ke sumber sumber produksi dari bahan baku tersebut. Ada bahan baku sejumlah 18 drum dan berbagai dokumen ya. Dari hasil pemeriksaan dan penelusuran dan pendalaman terhadap dokumen, karyawan, produksi, dapatkan informasi bahwa PT Yarindo membeli bahan baku produksi Dow ini dari satu CV sebagai apa itu istilahnya, PB distributor ya. Ada satu distributor CB Budiarta, dan sementara Universal Pharmaceutical membeli bahan baku dari satu distributor lain PT Logicom Solution. Kemudian kita nanti akan mencari keterkaitannya ya dari kedua hal tersebut ke satu sumber mungkin ya, dan juga melihat juga aspek legalitas ya, apakah ada unsur pemalsuan dan sebagainya, karena ini menyangkut juga satu industri farmasi, produsen farmasi ya, produk-produk kimia dan farmaceutical yang cukup tinggi kan, cukup berkompeten ya, Dow Chemical, tapi ini adalah Dow Chemical Thailand, dan kita akan lihat dan kami juga mendapatkan kolaborasi yang sungguh yang baik dengan PT Dow Chemical Indonesia untuk mencari sebab apakah ini ada unsur pemalsuan ya dari produk tersebut. Dalam pengembangannya ini ya, dari distributor tersebut Badan POM menemukan serta mengamankan lagi 64 drum propilen glycol produksi Dow Chemical Thailand dengan 12 nomor batch yang berbeda. Kemudian terus kita lakukan untuk membuktikan adanya kandungan EG dan DEG di dalam sumber bahan baku yang kita temukan di distributor, gitu kan ya. Oke. Nah, dalam operasi bersama Barreskrim Polri, PPNS Badan POM juga telah melakukan pemeriksaan saksi-saksi dari kedua perusahaan tersebut, kemudian saksi ahli pidana dan saksi dari distributor, ya, terutama saksi ahli pidana. Berdasarkan ketentuan tersebut, berdasarkan pemeriksaan tersebut, patut diduga telah terjadi tindak pidana, yaitu pertama, memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan ya, pasal 196, pasal 98, 96, 98 ayat 2 dan ayat 3 dengan ancaman pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak 1 miliar ya, dan memperdagangkan barang yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 62 ayat 1 pasal 18 dan Undang-Undang RI nomor 8 tentang pelindungan konsumen yang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun
atau pidana denda paling banyak 2 miliar. Ya, saya juga mendiskusikan yang dikaitkan dengan kausalitasnya. Kalau nanti terbukti ada kaitannya dengan kematian, tentunya akan ada ancaman lain ya, akan ada dari undang-undang apa? Undang-undang nanti akan dijelaskan oleh Baris Krim dikaitkan dengan ada lain lagi apabila terkait terbukti ya, karena sekarang ini memang banyak sekali kasus yang dikaitkan dengan kematian dan ini ada linknya sudah ada ya, sudah terlihat patut diduganya ya. Ini akan ada ancaman lain tentunya karena dikaitkan dengan kematian ya. Modus operandi yang dilakukan oleh kedua industri farmasi yaitu tadi ya, melanggar ketentuan memproduksi obat dengan menggunakan bahan tambahan yang tidak memenuhi persyaratan bahan baku obat, tidak pharmaceutical grade ya, sehingga produk yang dihasilkan tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat dan kemanfaatan dan mutu ya. Kesalahan pelanggaran PT Yarindo Pharmatama dalam hal ini yang ada TKP di sini ya, kita ada sekarang, mengubah bahan baku dengan menggunakan bahan baku tidak memenuhi syarat dengan cemaran EG di atas batas aman sehingga produk tidak memenuhi persyaratan. Tidak melaporkan apabila dilakukan perubahan bahan baku obat, tidak melakukan kualifikasi pemasok supplier BBO, termasuk tidak melakukan pengujian sendiri pada bahan baku yang akan digunakan. Produk PT Yarindo yaitu fluorin DMP sirup terbukti menggunakan bahan baku propylen glikol yang mengandung etilen glikol sebesar 48.000-nya. 48.250. Oh, 48 ini koma. 48 mg per mililiter, di mana syaratnya harus kurang dari 0,1 mg per mililiter. Bayangkan berapa kali itu ya. 48 mg per mililiter, sementara syaratnya kurang dari 0,1, sekitar hampir 100 kalinya. Bayangkan. Produk PT Yarindo ini sampling karena rekam jejak kepatuhan produk recallnya yang paling banyak di 2 tahun terakhir. Jadi di awal ya kami mengembangkan memang sampling, metodologi kami sampling, reach out ke kira-kira mana yang berpotensi pencemaran EGD adalah hanya dari list dari produk obat yang dikaitkan dengan pasien, kondisi pasien, berarti yang ditemukan di sarana kesehatan ataupun di rumah pasien, tapi juga dikembangkan lebih jauh lagi dengan beberapa kriteria, antara lain adalah industri farmasi atau perusahaan yang selama ini tingkat kepatuhannya tidak baik ya, dan itu Badan POM mempunyai catatan-catatan khusus untuk industri farmasi dalam kategori yang tidak baik kepatuhannya selama